Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ada di HW Podcast untuk saat ini. Dan hari ini kita juga coba berbincang-bincang dengan salah seorang pakar yang nantinya akan kita dengarkan seperti apa diskusi ini dan pendapat beliau tentang isu-isu yang terkait juga dengan lingkungan. Hari ini kita akan sedikit fokus kepada tema yang kita beri judul dengan konservasi landscape. Nah, kalau kita bicara konservasi landscape, ini adalah sebuah pendekatan yang sepertinya juga menyatukan orang-orang lintas geografi, ya, baik di sektor budaya, berkolaborasi dalam melestarikan landscape, dan ini dirasa penting bagi kita dan juga akan memberi banyak manfaat tentunya secara ekologis, ya, kemudian budaya dan juga ekonomi. Kita lihat juga praktik yang sangat kolaboratif ini sepertinya juga sangat kompleksitas. Jadi juga artiannya lebih dalam hal tentang kerja dalam skala besar untuk menghubungkan dan juga melindungi landscape yang tidak tergantikan ini. Nah, yang artinya juga mungkin ada di seluruh lahan, baik ada yang di publik maupun di swasta. Tentu saja dari kota-kota dan juga hingga ke tempat-tempat terluar kita. Atau sebut saja mungkin tempat-tempat yang kelihatannya lebih liar seperti itu. Oke, hari ini kita berbincang singkat dengan Prof. Sartinilia Wijaya, dan seorang profesor ya, yang expert di bidang landscape ekologi dan juga manajemen dari Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Thanks untuk waktunya, Prof. Luar biasa, ya. Kita apresiasi meskipun dalam keadaan agak sedikit kurang fit. Tapi kita coba diskusi tentang beberapa hal yang terkait dengan konservasi landscape. Kita tahu, Prof, ada 3 pilar konservasi sebenarnya kalau kita lihat. Misal dari pilar nilai dan karakter, pilar seni dan budaya, dan juga ada pilar sumber daya alam dan juga lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat dari ketiga pilar ini, kita kaitkan dengan konservasi landscape. Bagaimana sebenarnya untuk membentuk hubungan kita dengan tanah yang kita tempati, yang kita tinggali ini, dan yang juga penting untuk menopang kehidupan kita dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah untuk generasi yang akan datang. Bagaimana ini, Prof? Ya, baik Bang Kudus. Jadi ketika kita bicara konservasi ya dalam skala lanskap, ini kita perlu melihat kembali gitu. Sebenarnya apa lanskap itu ya? Karena kan lanskap ini cukup ini ya, istilah ini sekarang seksi. Kebetulan kepakaran saya di ekologi lanskap. Jadi memang ekologi lanskap ini punya kekhasan tersendiri ya daripada ilmu ekologi yang awal begitu, karena dia termasuk cabang ilmu ekologi yang paling mudah. Jadi di dalam ekologi lanskap tadi seperti Bang Kudus sampaikan, jadi di sini itu pendekatannya sangat holistik ya. Jadi dia tidak hanya melihat kepada alam juga, tapi kepada manusianya. Ya, jadi kenapa dianggap pendekatan ini bisa memberikan banyak solusi-solusi ya permasalahan lingkungan, karena setiap permasalahan lingkungan yang ada pasti erat kaitannya dengan manusia ya. Nah, oleh sebab itu ketika memandang konservasi dalam skala lanskap, perlu kita lihat lanskap itu sendiri sebagai satu bentukan alam ya. Bentuk alam di mana di dalamnya itu semua komponen itu ada, dari yang paling alami sampai yang paling buatan ya, yang kemudian dia saling berinteraksi. Nah, dalam proses interaksi inilah kadang terjadi banyak gesekan ya, yang mungkin tidak membuat ya lanskap itu bisa berkelanjutan. Nah, untuk bisa melihat itu dalam skala yang holistik, kita perlu paham bahwa lanskap itu di dalamnya ada strukturnya. Struktur yang ini bisa saja terjadi pada skala yang kecil, sedang sampai besar gitu Bang. Jadi ketika kita bicara burung itu ya, mungkin burungnya ada di Aceh saat ini, tetapi ketika kita tidak memahami dalam konsep lanskap, ternyata burung itu berasal dari Korea atau Cina karena dia bermigrasi melewati Aceh misalnya. Nah, ini konteksnya itu tidak bisa kita melihat lanskap itu pada satu skala saja. Jadi memang kita harus fleksibel kapan kita harus melihat pada skala mikro, meso, makro begitu. Nah, itu yang membuat pendekatan ini jadi lebih ini ya bisa menangkap gitu permasalahan-permasalahan secara lebih holistik. Bagaimana kita melihat
Ya, silakan terus. Iya, bagaimana kita memilah itu, Prof? Memilah skala ya. Iya. Oke, nah idealnya ketika memahami suatu permasalahan lingkungan kita tidak bisa melihat pada satu skala, Bang. Jadi kita memang harus multi skala tadi, perspektif kita harus berlevel tadi ya. Nah bisa saja kebijakan itu di level global, tetapi sebenarnya kebijakan itu nanti ada actionnya di level yang sangat lokal begitu. Nah itu kan pendekatan itu kita sebut multi skala ya, multi scale. Jadi kalau di dalam mengelola landscape kita sebut multi scale management. Jadi kalau kita hanya bergerak di satu skala, barangkali yang kita kerjakan itu tidak punya impact sebenarnya pada skala global, atau sebaliknya yang kita rasa, yang kita lakukan ini biasa-biasa saja, tapi ternyata secara global dia punya impact begitu. Nah itu sehingga perspektif multi skala itu harus kita gunakan ketika kita bicara pada konteks landscape. Itu. Oke, Prof, kita bicara konservasi dan landscape ini tentu tidak terlepas dari apa yang disebut juga dengan kebijakan ya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya inisiatif kebijakan yang sekarang ini yang bisa mendukung ini, atau ya memang sekarang ini sedang dipelopori tentang isu-isu seperti itu? Untuk terkait kebijakan ya sebenarnya. Oke. Kita lihat dalam skala kebijakan ya, jadi ada dari level paling besar global, kemudian level nasional, mungkin sampai ke level lokal ya atau di daerah. Jadi inisiatif dari berbagai kebijakan berbasis lanskap itu kita bisa lihat mulai dari yang paling besar, misalnya dunia mengatur berbagai kebijakan-kebijakan dalam bentuk agreement ya atau konvensi yang kemudian itu diharapkan diadopt oleh negara-negara yang komit terhadap itu. Misalnya terhadap perubahan iklim gitu ya, ada Paris Agreement, ataupun terhadap berbagai masalah-masalah lingkungan yang memang diatur di level internasional. Nah itu salah satu bentuk ya kalau lihat skala global. Kemudian ada di level nasional dan juga regional ya. Kalau kita lihat Indonesia mungkin punya kebijakan cukup, saya lihat sisi positifnya ya, jadi seperti perhutanan sosial. Jadi bagaimana memang orang diberikan akses ya untuk menggunakan hutan, tapi dalam porsi yang bersahabat begitu ya, sehingga tetap memberikan dampak ekonomi tapi tidak juga merusak hutan. Nah itu bentuk-bentuk kebijakan yang menurut saya sudah mengadop pendekatan lanskap tadi. Kemudian yang restorasi gambut juga ya, saya lihat pendekatan 3R dari BRGM itu ya, rewet, revegetation, sama rehabilitation, itu kan pendekatan menurut saya yang mencakup bahwa tidak bisa kita hanya memulihkan lanskapnya tanpa kita memperbaiki livelihood masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut gitu. Itu contoh-contoh bentuk yang menurut saya menggunakan pendekatan lanskap. Nah mungkin Bang sudah dengar juga sekarang banyak tuh istilahnya nature based solution ya, NBS. Nah pendekatan itu juga kan kurang lebih landscape juga basisnya ya. Kita kembali lagi ke alam, melihat sebenarnya apa yang ada ya di alam selama ini yang masyarakat sudah laksanakan sebagai bentuk kearifan lokal. Dulunya tidak pernah terjadi masalah, tapi saat ini menjadi masalah gitu ya. Sehingga kita perlu merujuk lagi tuh kearifan-kearifan lokal yang dulu sebenarnya itu adalah bentuk masyarakat beradaptasi sebenarnya dengan lanskapnya. Nah itu juga ya, saya pikir di skala lokal, kearifan lokal itu juga bentuk-bentuk yang diadop oleh masyarakat lokal kita untuk bisa beradaptasi dengan alam. Ya itu sih. Oke, Prof, menarik ini statementnya Prof. Jadi kalau kita kembalikan kepada sifat manusia ya, kita tahu ya, kalau kita pernah dengar mungkin manusia itu nggak akan pernah cukup ya, artinya dia baru berhenti dikasih emas 1 gunung, dia minta 2-3 gunung lagi, dia baru cukup kalau tanah sudah bersumpal dalam mulutnya. Jadi terkait dengan statement Prof tadi, menggunakan apapun itu dalam hal terkait dengan konservasi lanskap ini sesuai dengan keperluannya, bagaimana Anda melihat ini Prof? Dari sisi manusianya ya. Ya, artinya kebijakan sudah dibuat, tapi banyak sekali kalau kita lihat hari ini kebijakan itu yang bahkan dilanggar, sebut saja seperti itu. Jadi hubungannya ini bagaimana kita melihat ini? Meskipun ada aturan sepertinya ditabrak semuanya. Ya. Jadi kalau menurut saya tadi dalam berbagai kebijakan ya yang diharapkan bisa diimplementasikan di masyarakat itu memang tidak bisa secara langsung ya, tanpa misalnya perlu juga pendekatan dengan memahami ya
secara aspek-aspek kemasyarakatannya ya. Jadi apa ya, seringkali di kita dibuat aturan tanpa pernah melihat secara sosial ya. Jadi social engineeringnya gitu ya. Jadi orang-orang sosial harus benar-benar dilibatkan sebenarnya dalam pembuatan peraturan-peraturan untuk kebijakan yang memang mengarah kepada konservasi. Karena sejujurnya kalau kita mau lihat kerusakan yang terjadi itu mau tidak mau faktor ekonomi kan cukup besar ya Bang ya. Jadi sebenarnya kalau urusan perutnya, urusan makannya terpenuhi, walaupun tadi ya masih ada sifat manusia tambang itu lain lagi, tapi secara basic gitu ya. Kalau kita melihat negara maju, kenapa sih mereka bisa begitu ya? Maksudnya mereka bisa melindungi alamnya dengan benar dan semua betul-betul ini ya karena dia sudah terlampaui ya level tadi. Jadi urusan makan, besok tuh makan apa tuh udah nggak ada di pikirannya gitu ya. Mungkin seminggu lagi, sebulan lagi dia udah tahu hidupnya itu sudah lebih stabil. Jadi dalam artian di sini perekonomian yang baik, jadi livelihood yang stabil dari masyarakat itu sedikit banyak ya saya rasa akan mempengaruhi seberapa efektif kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa diimplementasikan. Meskipun dalam proses itu betul-betul harus tahu, oh ini kita memaksakan begini ya, istilahnya tadi mau konservasi ini, tapi masyarakatnya kelaparan. Kan sulit ya kita bicara konservasi ketika masyarakat masih mikir besok mau makan apa ya kan. Terus lihat harimau pasti pengen ditangkap, dijual gitu ya. Lihat gajah pengen ambil gadingnya gitu. Tapi kalau level perutnya itu sudah teratasi sebenarnya akan lebih mudah begitu dimasukkan unsur-unsur yang lebih dari hanya urusan perut begitu. Itu sih. Jadi dalam BPM itu kan juga salah satu ininya adalah memperbaiki ya, saya lihat memperbaiki livelihood masyarakat. Jadi masyarakatnya sejahtera, mudah-mudahan ya segala aksi konservasinya bisa konsisten begitu. Itu sih. Oke, Prof. Ini salah satu hard issues juga saya pikir yang sekarang sedang kita lihat. Ada pemerintah memberikan izin ya tambang dikelola oleh perguruan tinggi sekarang ini, dan ada yang pendapat mengatakan ini bahkan melihat bahwa pemerintah seakan-akan ada ketidakmampuan pemerintah di situ dalam mensejahterakan akademisi. Ini bagaimana Anda melihat ini? Mau, saya baru dengar, maksudnya tambang dikelola universitas bentuknya reklamasi tambang kah atau membuka usaha tambang? Iya, artinya perguruan tinggi diberikan hak untuk mengelola tambang. Ya. Oke, ya saya pernah dengar, tapi kan lebih ke arah lahan-lahan pasca tambangnya, bukan reklamasinya, atau untuk tambang yang belum dibuka? Ya, ini kan masih wacana ya. Oh, masih wacana. Masih dalam pembicaraan karena masih ada pro dan kontra tentang pengelolaan tambang yang diserahkan nantinya oleh perguruan tinggi. Nah, ada yang berpendapat, maksud saya tadi bahwa ini terlihat bahwa dalam aspek yang lain dari sisi perspektif yang lain bahwa terlihat karena ketidakmampuan pemerintah secara umum mungkin untuk mensejahterakan akademisi ya ini makanya jadi dikasihkan ke perguruan tinggi, silakan perguruan tinggi mengelola itu untuk menghidupi ekonomi sendiri ya. Oke. Baik, ya saya kebetulan dari IPB yang kami kan adalah PTNBH ya. Jadi ada beberapa universitas yang berbadan hukum yang memang secara aturan itu memang kami kan dominan membiayai kehidupan sendiri ya, walaupun memang pegawai negerinya masih disupport oleh pemerintah, tapi beberapa aspek memang universitas itu harus mengenerate income ya Bang ya, harus mencari pendapatan begitulah untuk bisa membiayai insentif dan pelaksanaan pendidikan. Kalau di IPB sendiri kebetulan kami itu punya pusat studi reklamasi tambang ya, dan beberapa pusat studi yang memang fokus ya terhadap masalah-masalah lingkungan. Kebetulan saya sekretaris eksekutif di lembaga riset internasional lingkungan dan perubahan iklim. Di bawah kami itu saya mengkoordinasikan 5 pusat studi ya, pusat studi lingkungan hidup ya PPLH, kemudian reklamasi tambang, kemudian pusat studi sains ya transdisiplin, dan juga pusat studi pusat studi bencana, dan satu lagi pusat studi untuk perubahan iklim ya. Nah jadi kami memang universitas itu diberi kebebasan terutama PTNBH untuk bisa mengenerate income ya, tapi dari bentuk aspek akademis pastinya. Ya, jadi pusat studi itu bentuk istilahnya ibaratnya kami seperti konsultan yang bisa mengerjakan berbagai kajian ya, mungkin dibutuhkan bukan oleh pemerintah saja tapi oleh swasta ya,
ataupun internasional, karena itu bentuk mengenerate income melakukan studi. Jadi kalaupun di IPB itu ya cukup banyak juga yang mengkaji tambang, tapi fokus kepada bagaimana merehabilitasi ya atau mereklamasi lahan-lahan bekas tambang supaya bisa diusahakan sebagai lahan yang produktif begitu. Sejauh ini yang saya ini kan ya bukan ketidakmampuan pemerintah, saya tidak mengatakan itu, tapi kalau PTNBH memang kita secara mandiri harus bisa mengenerate income dari berbagai aktivitas riset ya. Riset dan bisa juga itu riset-riset yang di lahan bekas tambang yang paling banyak juga saat ini diminati, karena itu menjadi lahan yang potensial ya, mungkin untuk pertanian juga dan beberapa bisa dikembangkan juga untuk wisata gitu. Mungkin arahnya ke situ, Bang. Iya, oke, Prof. Ada juga yang berpendapat begini nih, Prof. Artinya ini sebut saja sebuah trap ya, semacam jebakan. Sehingga perguruan tinggi yang harusnya kritis ini bahkan menjadi nggak jadi kritis. Bagaimana, Prof, melihat nih, Prof? Kalau itu ya gimana ya? Sebenarnya ya apapun ya yang direkomendasikan dari universitas itu harusnya kan berbasis akademis ya, Bang ya. Jadi rekomendasi sebenarnya idealnya semuanya policy kebijakan adalah scientific base ya. Yang itu kita mulai lihat sekarang, apapun peraturan yang mau dibuat itu harus ada naskah akademik yang mendukung bahwa itu bukan keluar karena mensupport kepentingan pihak-pihak tertentu, ya kan? Itu idealnya kan begitu, Bang ya, idealnya begitu. Kalau di negara maju seluruhnya itu harus mendengarkan scientific base-nya dulu, baru bisa dikeluarkan regulasi gitu. Nah ini yang kita coba lihat ya pada konteks ini ya, universitas itu tempat yang mungkin kita bisa independen ya, menyampaikan hal-hal yang benar itu benar ya, yang salah itu salah, walaupun dalam porsi naskah akademik itu universitas hanya memberikan itu, tapi tidak punya hak juga mengintervensi kebijakan apa yang diambil. Jadi mensupport dari aspek akademis saja gitu. Itu sih kalau saya lihat di negara kita konteksnya. Mudah-mudahan ke depan betul-betul scientific base itu bisa mendasari dalam pembuatan semua regulasi ya, dan memang pengambil keputusan juga menggunakan itu sebagai dasar. Oke, Prof, luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Prof. Kita sudah di ujung ini atas waktunya, dan ini mudah-mudahan meskipun singkat tapi memberikan pencerahan buat siapapun yang mendengarkan podcast kita hari ini. Sekali lagi apresiasi kami, Prof, dari HW Podcast untuk Anda, sukses terus berkarir di dunia akademis ya, dan juga untuk kemaslahatan umat pada umumnya. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.